Selanjutnya saya langsung persilakan ke Chairman BKI Academy, yaitu Pak Tito untuk menyampaikan presentasinya kiat-kiat bisnis untuk pebisnis kuliner rumahan pada siang hari ini. Silakan Pak Tito. Oke, rekan-rekan, kenapa agak distorsi ya? Tunggu bentar ya. Oke, bagus. Suara saya bisa didengar, Bu Sarah? Bagus, lancar? Iya, bagus Pak Tito. Bagus. Oke. Jadi kan kenapa hari ini agak unik kita menghadirkan yang lebih rileks ya. Tadi Pak Edi Satria mempromosikan bahwa kita butuh inovasi, lalu kita undang Max Castro. Saya ada sedikit slide, saya mau run through aja 20 menit. Pentingnya kita untuk berinovasi khususnya bagi pelaku usaha kecil. Kalau kecil, sudah kecil ya, nggak ada inovasi pula. Wah, berat dah. Kan kira-kira gitu ya. Karena kecil, maka kita mesti sigap. Karena kecil, maka kita mesti cepat. Karena kecil, maka kita mesti inovatif. Nah, di sini saya ingin berbagi sedikit saja pada rekan-rekan sekalian. Saya ingin main cepat aja, sebelum nanti kita ke Mr. Mark. Ya. Bisa dilihat slide saya, Bu Sarah? Sudah keluar? Ya, sudah. Silakan di slideshow, Pak. Nah, ini saya pernah bawakan coba dari tahun Sabtu September 2018 dulu ya materi ini. Sengaja nggak diganti? Sengaja karena biar saya ingat bahwa ini masih relevan sampai dengan hari ini ya, masih relevan sampai dengan saat ini. Bu Sarah tolong pantau kalau ada audio-audio yang liar yang masuk ya, tolong ya. Oke. Kok susunya keluar dikit banget? Kita cek dulu. Saya cek dulu, silakan Bu. Jadi ini kiat mengembangkan. Nah ini bisnis saya sebenarnya di proyek ya, saya bukan di seorang kuliner, tapi kenapa nanti saya ceritakan, saya juga punya bisnis yang namanya production house, memproduksi aneka acara TV ya sebenarnya. Jadi dua itu bidang saya, satu bicara mengenai proyek, satu konsultan proyek, satu lagi bicara mengenai acara TV. Nah ini kemudian, ini acara TV saya nih, how to do the things ya, proyek-proyek, acara TV-nya ke berbagai offshore dan lain sebagainya. Ada juga acara TV saya yang terkait dengan pariwisata, dulu tayang di O Channel, di Jack TV, di TV-TV, El Sinta TV, begitu ya. Ada juga TV bisnis. Ini dialog bisnis. Nah, mulai karena dialog bisnisnya kita bedah, salah satunya kuliner, serialnya juga dengan Bu Sarah. Ini juga dengan Bu Sarah, di El Sinta, dulu kita tayang setiap Jumat malam, ya. Kita undang berbagai narasumber, Yongki Komaladi, Tung Desem, James Gui, semuanya bahas mengenai bagaimana mengembangkan bisnis UKM. Namun, tidak fokus untuk kuliner. Ini bukan semua bisnis UKM ya, pariwisata dan lain sebagainya. Nah ini saya ngajar di berbagai tempat, saya diundang ke Pak Tito suaranya suaranya hilang. Unmute Pak. Unmute ya. Oke, dengar ya. Oke, ini saya ngajar di berbagai tempat, saya diundang berbagai kementerian untuk ngider ya, untuk ngider berbagai kementerian di kampus ngajar di kalangan dunia usaha. Lalu juga ini kita pernah terima penghargaan karena saya sering ngajar, saya dikasih penghargaan oleh Pak Hatta Rajasa ya. Waktu itu di hari acara Sumpah Pemuda saya diberi penghargaan khusus dengan berbagai kalangan. Kemudian juga saya pernah menerima penghargaan juga di Vietnam di acara ASEAN China ini pada tahun 2011 ya. 11 negara sama China kita dikumpulin, lalu di bawahnya juga kita kerjasama dengan Badan Narkotika Nasional. Nah ini kita juga sering memberikan penghargaan, tapi ini yang bisnis kita bukan kuliner ya dengan Bu Sarah, baik untuk power, untuk konstruksi dan lain sebagainya. Kita memberikan mereka penghargaan atas inovasi-inovasi yang dicapai. Nah ini saya juga terlibat di Asian Games sebagai panitia inti, khususnya saya yang megang semua media nasional dan asing ya. Ini kita lagi briefing, saya memberikan briefing kepada media asing. Ini juga termasuk untuk World Press Briefing kepada seluruh media sedunia ya mengenai Asian Games. Nah ini, coba kita lihat. Bakmi Gajah Mada, ketemunya Kentucky Fried Chicken. Satu sangat mengakar budaya nasional Indonesia, bakmi Gajah Mada. Satu lagi Kentucky Fried Chicken. Semuanya ada di market Indonesia. STLR 77 yang dengan bermodal dia menang juara dari suatu kejuaraan, ternyata bisa dijual dengan gelar kejuaraannya itu sehingga menarik minat market sampai dengan hari ini. Di bawahnya ada lagi yang menjadi juara kopi, tapi tidak ada gelar juara. Namanya kopi Kongji, tapi diakui bahwa warung kopinya benar-benar nikmat. Ini adalah kopi Kongji yang di Belitung, warung nomor 1 yang ada sejak sebelum Indonesia merdeka. Masih seperti itu kondisinya. Tapi di kota-kota lain, warung Kongji sekarang tampil di ruko dengan desain yang menarik. Ini adalah heritage mereka. Bosnya Kongji nongkrongnya di sini. Saya ketemu dia di sini, lagi pamer batu akik dia di sini ceritanya ya. Jadi ada yang dengan crown, dengan kejuaraannya bisa melejit, ada juga yang tidak menjadi juara tanpa mahkota, ini istilahnya kopi Kongji.
Nah, ini juga ada lagi yang unik, bakso lapangan tembak. Ya, karena lagi di lapangan tembak, tapi sekarang di berbagai lapangan pun ada, tapi namanya tetap bakso lapangan tembak. Bawahnya adalah brand baru, Solaria. Kita juga tahu ya, harga ekonomis, rasa nikmat, kebersihan bagus, dan ada di mana-mana outletnya. Gado-gado Boplo, ayam geprek Bensu, trennya sekarang. Soto Betawi Haji Mamat, heritage. Padang pagi sore, yang juga sangat top. Ini Padang pagi sore ini adalah restoran Padang yang dari Palembang, hebatnya ya, dari restoran Padang tapi dari Palembang dan tenar di mana-mana. Kartika Sari Bandung, Brownies Amanda, kuliner kue ya, cita rasa inovasi. Ini ada pempek candy tradisional, roti lau yang merupakan roti yang salah satu pabrik roti tertua ya. Ada juga tradisional. Kemudian juga keripik Mak Ici, inovasi milenial ini, keripik yang katanya pedes banget. Nah, bawahnya lagi punya Bu Sarah nih, Sarah Baget dengan kemasan yang indah, bagus dan keren ya. Sarah Baget. Ini legenda-legenda bisnis kuliner. Nah, tadi kehadiran Mark Castro dari Filipina karena kita sadar nggak sadar kita sekarang hidup dalam satu wilayah yang paling hebat di seluruh dunia yang disebut sebagai ASEAN. 10 negara, 600 juta penduduk dengan kedekatan culture dan sudah berhasil menjaga perdamaian sejak dari awal ketika ASEAN itu dirintis. Jadi berawal dari ingin menciptakan perdamaian, berujungnya nanti adalah pada kesejahteraan kawasan. Ya, start from peace and with prosperity. Itu tujuannya ASEAN ini. Sehingga kita harus manfaatkan market ini, kita harus belajar, kita mesti meningkatkan daya tarik kita, sehingga kita bisa menjual berbagai produk dan jasa termasuk turisme nantinya. Nah ini tahapan. Tadi Bu Sarah udah singkat tadi pembibitan, mindset kita tanamkan, otaknya biar otak dagang, otak mau inovasi untuk wirausaha menghasilkan uang, ditempa dengan berbagai pelatihan, teknis, wawasan manajemen, dan pelatihan pengolahan kuliner, dan nantinya ada pengembangan, ada bisnis deal, promosi, pembiayaan, penambahan inovasi, kerjasama, dan lain sebagainya. Tapi ada hambatan. Hambatan pertama adalah kurangnya percaya diri. Ya, UKM itu kecil karena kecil suka kurang percaya diri, minder. Kedua, minder ini biasanya ditambah lagi dengan kurang skill, kurang pengetahuan teknis, padahal dia bisa belajar sebenarnya. Satu lagi juga kurang dana modal, lalu kurang networking, dan terakhir kali kurang pengalaman. Nah, 5 hal kurang ini, panca kurang ini istilahnya, ini yang sering membuat UKM itu jadi mulai aja enggak, sudah mulai juga mundur malahan. Ya. Nah, ini wajib yang dilakukan untuk agar bisa sukses mengembangkan usaha. Apa aja itu? Pertama, penampilan mesti baik, sikap mesti baik, tutur kata mesti baik, sosmed mesti baik. Sosmed ini penting. Banyak orang yang sosmednya saya perhatikan terlalu partisan politis. Politis mulu. Dia nggak tahu kalau you dagang, you jual kuliner itu kan nggak ada masalah politis. Jangan-jangan orang mau beli jadi nggak beli karena dia dianggap hater. Jadi kalau dagang udah dagang aja lah. Jual kuliner aja. Besarkan fokus, besarkan usaha aja. Jangan ngerambah-rambah menjadi politisi dan lain sebagainya, komen yang nggak perlu. Akhirnya malah berantem dengan orang. Ini penting ini. Ya, kita sebagai usaha, apalagi masih kecil, UKM pengen fokus aja bagaimana mengembangkan usaha. Kemudian networking. Ada 4 tipe teman. Ini penting, sangat penting diingat ya. Teman sahabat sejati, ini jumlahnya nggak banyak, hidup semati. Ya. Kedua adalah teman dekat. Ya, teman dekat, teman bisnis lah, teman kayak di BKR kita ada sesuatu yang kita sharing, kolaborasi. Ketiga adalah teman-teman, nah teman nongkrong nih, teman-teman. Keempat adalah teman yang jangan ditemanin. Ini yang problem. Ketika ditemanin datangnya minjem duit, kesusahan, semuanya. Nah, yang cilaka kalau dari 4 tipe teman ini, ternyata teman kita didominasi oleh nomor 3 dan nomor 4. Cuman didominasi oleh teman-teman, yang keempat teman yang jangan ditemenin. Makanya pentinglah berteman. Makanya BKR ini diharapkan menjadi suatu wadah di mana kita bisa menemukan pertemanan yang betul-betul mendukung ya. Networking, bukan net friendship. Kita bukan nyari teman untuk jadi friend di sini, tapi kita nyari jaringan yang untuk kita bisa meningkatkan kinerja kita, yaitu kuliner. Itu tujuan kita di sini. Kemudian, nah ini digitalisasi ya penting ya. Facebook ini sudah banyak, nanti Bu Sarah juga bisa ngajarin dan lain sebagainya. Nah, jangan takut untuk mencoba. Ulat itu jelek. Jadi kepompong, lebih jelek lagi. Tapi ketika jadi kupu-kupu, indah. Ketika jadi ulat, kepompong kupu-kupu, itu suatu proses. Suatu pembelajaran, suatu penempaan. Jatuh bangun, masak berkali-kali nggak jadi-jadi, akhirnya jadi, baru bisa dijual. Jangan patah semangat. Selalu belajar ya. Ada beli customer, disindir dikit, berantem sama customer. Dibilang nggak enak, marah.
ya. Nah, jangan. Kita selalu belajar, selalu ingin meningkatkan kualitas, ya, dari ke ulat ke pompong kupu-kupu, suatu proses, ya, suatu proses. Di sini selalu begitu. Untuk menuju keindahan butuh suatu yang pertama ya terus maju bergerak, jatuh bangun adalah biasa, bisa riset atau continue kapanpun, dan yang paling penting jangan terlalu yakin. Maksudnya apa? Jangan terlalu yakin. Yakin itu bagus, yakin percaya diri. Tapi ketika Anda terlalu, Anda seperti gelas penuh. Anda selalu yakin sehingga tidak mau mendengarkan orang lain, tidak mau mendengar masukan lain. Makanannya terlalu keras jeng. Enggak, emang begitu kok. Makanannya begitu, emang daerah saya begitu. Makanannya terlalu pedas, Bu. Enggak, begitu. Bu, makanannya kemasannya mesti dibagusin. Gini aja laku kok. Nah, jangan terlalu yakin. Kalau Anda terlalu yakin, Anda menjadi keras kepala. Ya, oke. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, kita harus inovatif ya. Inovatifnya di bidang apa? Nah, ini penting nih. Kembali lagi ke inovatif sebelum nanti ke mark ya, menu. Kita harus inovatif di bidang apa? Pertama, produk, kemasan, penyajian, marketing, bundling, distribusi, dan pembayaran. Semuanya mesti inovatif. Loh, banyak amat. Iya. Jadi inovatif itu tidak selalu harus melahirkan produk baru. Ya, tidak harus selalu melahirkan menu baru. Walaupun menu baru bisa menjadi mendorong daya inovatif, daya jual. Misal kita lihat bolpen nih. Contohnya bolpen, saya ambil analogi. Ada pena zebra yang satunya mungkin hanya 1.000, ada pena Montblanc yang satunya 5 juta. Yang zebra laku, yang Montblanc laku. Kok bisa begitu? Nah, coba kalau Anda bayangkan, kalau saya mau teken kontrak puluhan miliar, masa iya pakai pena zebra? Nanti kalau difoto sama wartawan, cekrek gimana? Maka ada pena Montblanc yang fungsinya sama. Kalau kita bilang sama aja zebra sama Montblanc, betul. Tapi fungsinya, segmennya berbeda. Gitu ya, kira-kira gitu. Jadi ada segmen pasar yang berbeda. Kuliner juga demikian, ya. Nah, ada steak yang murah, ada steak yang mahal. Fungsinya beda-beda. Nah, ini segmen daya beli misalnya. Ada kopi tradisional yang harga lebih murah nikmat, tapi juga ada segmen kopi Starbucks mungkin ya, kopi modern yang harganya beda banget. Ada segmennya. Jangan takut. Jadi kalau jual barang, jangan takut selalu mau cari semurah mungkin. Tapi juga tidak berarti mesti jual barang semahal mungkin. Masing-masing ada segmennya. Nah, daya beli misalnya, segmen daya beli. Tanah Abang sama Danar Hadi. Ada yang beli, walaupun harganya mungkin yang Danar Hadi bisa 10 kali lipat yang di Tanah Abang gitu loh. Nah, segmen praktis, ada juga yang orang cari praktisnya. Jamu tradisional sama kerating daeng. Kerating daeng itu jamu juga kan? Nah, obat yang untuk penambah stamina. Jamu tradisional juga sama. Ada segmennya, ada orang yang nggak sempat punya waktu ngaduk jamu, dia mesti minum kerating daeng cepet. Beli di minimarket, minum, langsung dia nyetir mobil lagi, nyetir bus lagi, nyetir truk lagi. Ada yang emang setiap pagi ada waktu rutin, ya dia nggak hidup di jalanan, kira-kira gitu, dia minum jamu tradisional. Ada lagi segmen pasar cita rasa, inovatifnya. Martabak yang sama, yang berpuluh-puluh tahun hanya rasa keju coklat, ya keju coklat. Sekarang tiba-tiba bisa ada 5 rasa, dan 5 rasa itu dijadi satu martabak. Jadi kita beli satu martabak, dapatnya bukan 5 rasa itu, malah dapatnya di gambar itu kan berapa rasa tuh? 8 rasa. Nah, bayangkan. Kenapa kita nggak inovatif? Barang yang sama, cuma kita rubah dikit. Barang yang sama, cuma kita rubah dikit. Ternyata jadi inovatif, jadi viral gitu. Nah, ada juga orang nyeleneh, gaduh-gaduh direksi. Kalau kita bilang direksi mana, kok gubuk aja begitu kan? Tapi banyak direksi yang datang. Dan benar, gitu. Akhirnya orang datang. Wah, itu direktur itu. Mungkin gara-gara ada satu direksi yang nyasar, mau buru-buru makan di situ, dipoto, lalu jadi gaduh-gaduh direksi kan. Ada lagi bawahnya oseng-oseng mercon. Emang pedas. Segmen tertentu. Orang senang datang, viral tuh penuh, tuh rame ya, oseng-oseng mercon. Nah, tapi tidak semata hanya segmen pasar, produk itu. Ada juga yang namanya, kita mesti inovasi juga dari kemasan. Kalau jual barang tuh harus lihat kemasan, ukurannya. Banyak orang UKM, ketika dia packaging, Anda ukur berapa besar di rak. Karena jangan bikin susah toko loh, jangan bikin susah supermarket. Gede, bisa ngelebar, pendek tapi ngelebar. Akhirnya orang mau naruhnya susah. Satu rak ditaruh nggak bisa penuh. Makanya belajar kalau ke hypermart, ke Carrefour dan lain sebagainya, pelajarin kemasan-kemasan yang ada. Pelajarin kemasan-kemasan yang ada. Anda lihat ukurannya. Itu kan udah didesain berdasarkan survei, berdasarkan pengukuran penilaian yang sudah melalui banyak cara ya. Barang ya Pak? Halo? Ya. Jadi ekspedisi juga begitu. Nah ini, satu lagi. Ini juga begini kan, Anda lihat, kalau Anda beli coklat, ya beli roti, pelajarin kemasannya. Jadi mulai hari ini,
Kalau beli sesuatu jangan langsung beli, buka, makan. Lihat dulu, amatin packagingnya. Ini kok packagingnya begini ya? Kok ini begini ya? Kok panjangnya begini? Kok megangnya enak ya? Kok bawanya pas ya? Kok isinya 3, nggak 10? Kok isinya 5, nggak 8? Kok isinya cuma 2? Itu ada alasannya. Apalagi kalau Anda lihat perusahaan-perusahaan besar. Lihat tuh, kejunya, dia mulai roti, ternyata tutupnya itu bisa untuk jadi sendoknya. Bayangkan. Ya, jadi semuanya ada alasan, ada tujuan. Nah ini juga lihat tuh, dus buahnya ya, dus susu, agak bentuk kayak pisang, lalu merah kayak stroberi, indah kan? Itu kotak sepatu aja dibikin kayak kontainer coba. Idenya lihat, inovasinya ya. Nanti bisa kita terjemahkan sebagai kotak untuk makanan dibikin seperti apa ya. Kotak makanan kan sama ini kotak, nasi kotak-kotak. Kenapa nggak kayak nasi kotaknya kayak ada gayanya ada dikit ya, jangan kotak lah, bentuknya agak unik, tapi tetap gampang dibawa gitu misalnya ya. Nah ini telur. Bola lampu aja ada dusnya tuh, lihat tuh. Nggak bisa kegantung langsung, nggak pecah. Lalu ini juga ada telur itu bisa nggak gelinding, bisa kejepit gitu ya telurnya, kira-kira gitu. Nah ini ada juga yang inovasinya nilai tambah, fresh. Orang jual sashimi itu karena fresh kan, Chef Alif tahu nih pasti. Karena fresh, seger, jadi kita mengundang kita, wah ini barang-barang fresh banget nih, seger nih. Bahkan di restoran seafood, ikannya taruh di depan tuh, di akuarium kan. Tujuannya apa? Memperlihatkan bahwa restoran saya ini sangat fresh, ikannya hidup. Nanti kalau lu pesen, gua angkat itu. Nah, itu kan nilai tambah. Nilai tambah itu dipertontonkan sekarang ini ya. Jadi akuarium tidak taruh di belakang, tidak taruh di area belakang, tapi taruh di depan, dikasih lihat sama pengunjungnya. Ini juga, nah ini, selain nilai tambah, atraksi. Lihat ya, kopi Asyang. Itu di Kalimantan Barat top banget tuh. Dia kalau nyeduh kopi, nggak pernah pakai baju. Bingung nggak tuh? Tatonya gede. Saya pernah datang ke sana, saya lihat, kok kalau nggak pakai baju, sebenarnya saya bisa ngerti nih. Tapi kenapa kaos kaki itu cuma pakai sebelah? Tahu nggak jawabannya apa? Ya kan sebelahnya untuk nyeduh kopi. Nah, ini bercanda, bukan ya, bukan itu ya. Tapi emang dia selalu nyentrik. Jadi selalu nyentrik, jadi dia selalu buka baju. Dan ramai banget gitu loh. Kopi ini sangat ramai banget. Ya, kopi Asyang sangat tenar. Dia atraksi, karena itu jadi unik. Mungkin buka baju itu jadi unik. Ya, bread talk juga demikian kan. Dulu kita kalau ibu-ibu masak nih, jeng itu wah nggak boleh lihat, kau jangan main ke dapur, nanti kau intip pula aku dapurnya di mana gitu kan. Sekarang enggak, bikin roti dikasih lihat nih, gue bikinnya begini, nih roti nih, lihat nih gue bikin roti, sehat, bahannya hijin, bersih, bayangin. Bread talk kan begitu, merek-merek sekarang kan masak ke depan teppanyaki. Jadi nggak ada lagi sekarang itu rahasia-rahasia, dapur gua nggak boleh lihat, enggak. Orang pengen lihat. Jadi kalau Anda masak rumahan, Anda kasih lihat dapurnya di Instagram, Anda kasih lihat di Facebook, biar dia yakin saya ngelolanya bagus, rambut saya ikat, baju saya putih, kata Chef Alif, bersih, dapur saya nggak ada tikus, nggak ada kecoa, bersih, kinclong, kalau dipoles tuh nggak ada debu. Sehingga konsumen sekarang mesti mau lihat, dia nggak hanya bisa lihat makanan doang, dia mau lihat lu bikinnya gimana gitu loh. Nah, sosmed jelas, mesti ada Facebook, Instagram, LinkedIn, dan lain sebagainya, WA, Line, WeChat, saya pikir itu sangat umum. Nah ini satu nih, ini nanti juga ada sesi khusus nih. Ini Bu Sarah jagonya. UKM itu kan kecil ya, usaha mikro, apalagi kita dari rumah. Relatif semuanya mesti bisa kita kerjakan sendiri. Tapi jangan takut, sekarang dengan teknologi yang murah, dengan handphone yang paling murah pun, kameranya udah bagus, udah bisa edit foto. Bu Sarah nanti ada sesi khusus, Bu Sarah akan mengajarkan cara bikin film, potret, produk, cara bikin film, cara syuting, dengan sangat mudah, termasuk ngeditnya sangat mudah. Tidak ada alasan bahwa Bapak dan Ibu-Ibu selaku bisnis kuliner rumahan tidak bisa mengerjakan hal tersebut, nggak ada alasan. Mesti bisa. Ya, termasuk cara nulisnya. Nah, nanti saya sama Bu Sarah juga ngajarkan bagaimana menulis kalimat-kalimat tertentu yang memang secara riset itu menggoda pikiran orang untuk beli. Itu menggoda pikiran orang untuk beli. Nah, emang ada kalimat, ada caranya, nanti kita ajarkan pada next pelatihan ya. Nah, kemudian juga e-flyer, cara bikin brosur ya. Ini banyak juga cara orang bikin label. Label itu ada tata caranya, ada 2 tata caranya. Bagaimana label yang benar? Yang standar label yang benar, penamaan, gram-gramannya, expirednya. Tapi juga ada satu sisi lagi, dia mesti indah, mesti mengundang dari warnanya. Kalau makanan itu warnanya apa sih? Kalau jual kopi, mungkin bisa bermain di wadah coklat tua dan hitam. Tapi kalau jual ayam goreng, jangan pernah sekali-sekali warnanya hitam. Mesti warna-warna yang mengundang. Itu ada teorinya, ada caranya perpaduan warna itu ya.
Nah, ini marketplace, Tokopedia, Bukalapak, ini online. Minggu lalu Bu Sarah sudah sempat berbagi ini bagaimana sistem sangat online ya. Nah, ini juga ada juga namanya sekarang paket. Ini dilakukan oleh Bu Sarah juga nih. Kalau jual pisang ada tester. Kalau jual pisang gabung sama yang macamnya. Nah, Mas Alif, Chef Alif juga mungkin bisa berbagi nanti bagaimana handphone sekarang jual dengan power bank. Ya. Motor jual dengan helm dan jaket. Di-combine. Tiket konser beli dapat soft drink. Beli ayam dapat tempe. Nah, ini online sama dropshipper. Nah, ini juga penting. Ada orang bikin, dia bisa bikin produk, dia bisa jual produk. Putri saya sekarang jualan dimsum. Dia jadi reseller. Karena BKR. Bapaknya ngajar BKR, putri saya ikut dagang dimsum sekarang. Dan laku, sama dia ngitung duit. Saya manggilnya sekarang bukan namanya Lisa. Saya nggak manggil Lisa lagi. Di rumah dikenal sebagai Bu Direktur. Bayangin coba, dia punya meja sendiri, dia ngorder, dagang dimsum. Dia dagang, reseller. Dia buka PO, setiap Kamis barang dia datang. Barang dia datang pasti setiap Kamis. Karena dia buka PO sampai Kamis. Nah, ini dropshipper online ya. Jadi perlu kerjasama antara BKR. Jadi ada yang punya platform digital, ada yang punya dapur rumahan, in between itu bisa punya reseller dan bisa sesama BKR juga kombinasi. Saya tadi bilang ada yang jual ayamnya jago, ada yang jual bebeknya jago, ada yang jual apanya sayur apa jago, di-combine. Ya, combine aja kombinasi. Nggak apa-apa kan? Dikeroyok gitu loh. Karena itu akan memperkuat mestinya. Marketplace, GoFood, Tokopedia. Nah, ini terakhir nih. Kok kita membentuk suatu komunitas hobi ya. Tadi saya bilang, bagusnya kita adalah BKR Academy ini sebagai suatu wadah di mana kita memiliki saling semangat yang sama, produktif ya. Jadi jangan arisan itu malah ngabisin duit, hobi itu malah ngabisin duit yang nggak ada hasilnya. Nah, ini juga cara pembayaran, ada Jackcard, e-wallet zaman sekarang ya. Bisa cicilan, kalau kuliner mungkin nggak perlu sampai cicilan begini kecuali beli barang elektronik dan diskon. McDonald aja, Pizza Hut aja sekarang bisa kolaborasi untuk memberikan diskon. Ini sering dilakukan sekarang oleh OVO, ya, oleh Gojek. Itu kan kalau beli Gojek ada promo. Itu Bu Sarah paling jago tuh kalau masalah promo di Gojek, di Grab itu. Dan dia ada kiat-kiat tersendiri. Nanti kita ajarkan caranya strategi promo. Promo ini juga ada strategi, Bu. Promo tidak bisa sembarangan promo. Karena otak manusia udah diarahkan. Kalau Anda punya 5 produk, Anda taruh satu yang promo, orang akan nuju ke sana. Yang 4 ini dia nggak mau. Jadi kalau Anda jual nasi goreng, Anda jual ayam goreng, ketika nasi gorengnya dipromo, dia nggak akan beli ayam goreng, dia akan beli ayam goreng yang tempat lain yang promo juga. Ah, cilaka kan? Jadi Anda juga terjebak dengan promonya Anda. Jadi promo ini ada strategi. Ada strategi misalnya durasi waktu. Promo minggu ini dikasih itemnya, atau item Anda yang kurang laku, quote unquote, itu dihajar promo gede-gedean. Pancingan. Jadi promo itu tidak hanya sekedar kita promo 20%, promo 30%, ada strateginya. Nanti di sesi tertentu kita ajarin. Nah, ini adalah contohnya anak muda Thailand yang dia demikian top ya, dia menjual rumput laut jadi kaya raya karena tadi inovasi. Rumput laut yang hanya dijual dengan jajan yang kantong plastik polos sama dia di branding booming di Thailand mendunia. Nah, ini warung abnormal ya. Abnormalnya juga booming karena dia menyajikan suatu warung, tapi yang orang nggak gengsi, orang rasa bangga karena desainnya bagus, maka dia kasih abnormal, di atas normal. Tapi namanya warung, kenapa? Kalau dia nggak pakai warung, dia pakai kafe abnormal, orang takut mahal, walaupun sebenarnya nggak mahal di situ. Tapi ketika Anda makan warung abnormal, Anda merasa nyaman, keren, meeting, ketemu, hangout, padahal harganya sih nggak murah-murah amat untuk ukuran makanan warung ya. Untuk ukuran makanan warung. Jadi dia sangat jago memainkan celah warung abnormal. Kata warung itu adalah orang mikirnya murah, abnormal itu mengesankan dia di bawah sedikit dari kafe. Nah, ini strateginya, ini inovasi. Nah, ini nomor saya, singkat aja, kita pernah membuat sama RWI, Rumah Wirausaha Indonesia, selain tadi BKR ya, bisnis kuliner rumahan, saya harap dapat, intinya saya mau mengatakan gini, kita harus inovatif. Nah, keberadaan hari ini adalah dalam rangka untuk membuka wawasan ibu-ibu bahwa ini loh ada tren menu. Untuk menjadi mendorong penjualan UKM itu butuh tren menu. Kita kenal namanya ayam geprek. Kita dengar namanya apa? Makanan ayam geprek, macam-macam ya. Ada lagi oseng-oseng mercon tadi dan sebagainya. Jadi butuh produk. Butuh produk untuk dimainkan di promo sehingga orang mau. Nah, untuk menginovasi suatu produk, kita butuh ide.
Hari ini kita menyajikan masakan Filipin. Nanti Mak Castro nanti abis ini akan mencoba membagi gimana masakan Filipin apa. Sehingga siapa tahu nanti Anda bisa punya produk, bisa katakanlah ayam goreng Filipin. Kan orang jadi pengen tahu tuh, apa sih? Gue coba deh, gue order deh. Padahal sebenarnya ayam goreng Anda yang Anda belajar dari resep Filipin dan lain sebagainya, Anda kombinasikan mungkin dengan ayam goreng lokal, rasa yang unik, agak tidak sekedar ayam goreng, tapi ada rasa madu, ada rasa macam-macam. Nah ini akan mendorong orang pengen tahu, sehingga akan menjadi tren, menjadi unik, Anda kebagian order. Ingat, inovasi itu bergerak. Setelah ini booming, banyak yang ngekor, nasi kepal misalnya gitu ya, ada nasi es kepal dan lain sebagainya, nah nanti nasi kucing gitu. Setelah nanti itu jalan, Anda mesti inovasi lagi. Apalagi? Inovasi lagi, apalagi? Bisnis selalu bergerak. Coba Anda ke Coffee Bean, Anda ke Starbucks. Itu saban bulan ada rasa baru tuh. Itu yang namanya sudah segede itu aja selalu bikin inovasi rasa baru, rasa baru. Demikian juga kalau kita ke Pizza Hut, kita ke Kentucky ya, kita ke Pizza Hut, selalu ada rasa baru, topping baru. Karena emang dalam bisnis itu inovasi. Kita tidak bisa miliki suatu produk kekeh produk itu selamanya. Nggak bisa, harus kita upgrade istilahnya ya. Nah, kira-kira itu yang saya mau gambarkan di hari ini bahwa kita perlu inovasi. Inovasi bisa macam-macam, kemasan, harga, promosi, cara jual, cara delivery, dan lain sebagainya. Namun hari ini kita akan coba belajar membuka ide inovasi daripada menu akan kita lihat. Nah, untuk itu maka kita lanjut aja langsung, kita lihat bagaimana bisa nggak kita terbuka pikiran apa sih yang bisa kita munculkan dari inovasi itu. Saya kembalikan kepada Bu Sarah. Silakan Bu. Oke. Baik Pak Tito Loho, terima kasih. Luar biasa sekali ya setelah membuka mindset kita. Peluang-peluang bisnis begitu terbuka dan inovasi begitu luas, lebar yang bisa kita raih, udah sangat clear banget kayaknya ya.